diri kami sejatinya ada di dalam pandangan Engkau sendiri bagi kami, bahwa kami berharga di mata-Mu. Semua masalah yang menimpa hidup kami tertanam di dalam bawah sadar kami. Pada akhirnya kami bisa bersyukur ya Tuhan, semuanya di dalam bawah sadar. Terpicu oleh situasi orang dan barang ya Tuhan, sehingga kami di hadapan-Mu melakukan pelanggaran-pelanggaran yang ada, bukan atas kemauan ataupun kemauan kami ya Tuhan. Karena kami ya Tuhan di dalam Engkau yang mencipta kami, apapun label yang kami terima tentang diri kami, menurunkan harga diri kami, tapi kami mengembalikan sejatinya hidup kami, bagaimana hubungan kami dengan Engkau yang membuat kami berharga di mata-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tidak ada satupun yang menilai kami selain Engkau yang lebih baik dari segala-galanya ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Selamat sore Bapak Ibu. Kehormatan bagi saya pribadi, tentunya kemuliaan Tuhan untuk bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sore ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 139 ayat 14. Ada di depan, bisa diikuti. Biar saya mendahului dari firman Tuhan. Mazmur 139 ayat 14 dan dilanjutkan dengan Efesus pasal yang pertama ayat 5 dan 6. Oke, di depan ada. Kita sama-sama membacakannya. Mazmur 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadian yang dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Engkau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Efesus 1 ayat 5 dan 6. Dalam kasih Dia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. 6. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Saya undang istriku ke depan dulu, kita akan bersama-sama berlatih salam restorasi. Salam restorasi. Saya dipulihkan, kamu dipulihkan, kita semua dipulihkan. Ya, mungkin satu orang bapak-bapak dan ibu sama ibu bapak-bapak. Ya, saya turun lagi. Ya, suami istri bisa atau adik-adik ya. Ya, 1, 2, 3, salam restorasi. Saya dipulihkan, kamu dipulihkan, kita semua dipulihkan. Amin. Haleluya. Hari ini kita bisa melihat diri kita sebenarnya yang sempurna di dalam firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu cukup. Tapi saya mau mengutip dari pandangan ilmu psikologi ya, bahwa individu yang berperasaan rendah diri. Oh ya, kita dijelaskan saat ini dari tema pulih dari perasaan rendah diri. Saya mengutip dari ilmu psikologi, individu berperasaan rendah diri punya cara untuk mengatur perasaannya, ya, yaitu dengan apa? Kompensasi atau istilahnya ya pertahanan diri, ya kan? Kalau siput kalau diginiin ada pertahanan diri, dia tarik gitu bersembunyi di balik cangkangnya. Putri malu diginiin langsung dia juga kelihatannya malu gitu ya. Pernah lihat putri malu ya? Ya. Nah, bentuk kompensasinya, bentuk-bentuknya ada. Dan kita bisa lihat kasus-kasus yang ada di depan mata kita. Kasus-kasusnya itu. Nah, bentuknya apa? Kompensasinya adalah pertama itu strategi menarik diri. Strategi menarik diri termasuk menyadari dirinya itu rendah banget. Rendah banget. Ini orang yang berperasaan rendah diri. Dan ada rasa sensitif. Saya pernah bertemu dengan orang yang sangat sensitif. Saat buat warta, ternyata lupa ulang tahunnya. Naik banding dia ke gembala. Protes, hanya karena kecil itu. Jadi karena rasa sensitif. Saya pikir ini bentuk pertahanan. Nah, saya bercermin dengan diri saya bahwa apakah saya demikian? Firman Tuhan menjelaskan sejelas-jelasnya. Tidak ada yang ditutupi dalam kehidupan saya ketika saya bercermin di dalam surat cintanya Tuhan. Untuk mengenal diri kita, siapa diri kita, mengontrol hidup kita, bacalah cinta kasih Tuhan lewat firman Tuhan. Nanti kita akan jelaskan panjang lebar. Dan strateginya berikutnya adalah agresif. Nah, inilah yang kadang-kadang kita temukan di masyarakat.
termasuk di dalamnya ya mencari perhatian yang terlalu berlebih-lebih. Bentuk nyatanya bahwa parang satu kelompok, saya bertemu di antara perbatasan Bondorangun dengan Bekasi, Jati Sampurna. Saya kan ada jualan tuh di situ ya sedikit, dan jualan mereka lewat, saya ketakutan sekali dengan suara bersorak-sorai itu sambil itu benda tajam, celurit, tombak digesek-gesek di jalan raya itu bunyi kan. Ada apa yang saya pikir api sedang baris-baris, ternyata anak-anak masih kecil, bocil-bocil gitu. Ya ampun, ketakutan yang luar biasa. Nah, sebulan kemudian setelah saya pindah di CBD itu, udah saya nggak jualan di situ. Ada satpam dikeroyok sama orang yang mungkin kelompok itu yang sama. Ini bentuk kompensasi dari orang yang punya kekurangan itu tadi, yaitu perasaan rendah diri. Nah, termasuk juga di dalam rasa khawatir yang berlebihan. Ibu bapak, adakah kita mengalami perasaan yang berlebihan? Mari kita serahkan di tangan Tuhan, membaca isi hati Tuhan supaya kita bisa pulih. Nah, saya melihat relevansi ini, tema ini sangat relevan secara khusus saya pribadi. Saya dulu ada di sini, ternyata sudah ada di sini. Atau begini, saya menghadap saya tapi berbalik gitu. Sudah begitu, bukan berbalik 360 derajat, tidak. Tapi dalam kondisi seperti ini, saya mengalami kemudian. Makanya ketika dikasih tema ini, saya senang banget karena saya bercermin, saya berani nggak ini? Ternyata menilai diri, saya sudah dipulihkan, puji Tuhan. Bahwa engkau berharga di mataku, itu yang membuat aku pulih total. Dalam arti dalam proses terus menerus ya, dipertajam oleh istri melihat seberapa kita mengenal diri kita. Oleh karena dengan melihat diri kita berdasarkan firman Tuhan. Jadi firman Tuhan ini cukup sebenarnya untuk melihat cermin hidup kita dan bisa pulih dari apapun juga yang di orang katakan itu tentang bagaimana perasaan rendah diri. Dan saya pikir mungkin tidak akan ada masalah dalam kehidupan atau tidak ada kasus-kasus perkelahian pelajar di dalamnya kalau seandainya ya dia tidak merasa dibanding-bandingkan dalam kehidupannya. Ibu bapak, saudara kasih dalam Tuhan, pernah dengar lagu mongko ini kok dibanding-bandingki Saku aku mencintaimu. Nah itu Om Jowo ya, bahasa Jawa. Jadi seolah hidupnya diperparah, sudah berperasaan rendah diri. Berperasaan rendah diri itu bukan berarti dia tidak punya kemampuan loh. Hanya berperasaan rendah diri, tapi diperparah oleh karena yang dibanding-bandingkan. Barangkali kita menerima peranan-peranan yang disfungsi dalam anggota rumah tangga, bisa saja membanding-bandingkan. Aku ditempatkan sebagai anak bungsu, ya, anak bungsu disayang-sayang, yang lain harus yang utamakan yang anak bungsu itu. Kecuali saya nggak mengalami itu sehingga saya punya hal yang sama seperti Pak Yansen katakan kemarin kuat bahwa saya punya mental prajurit, tunduk pada otoritas. Jadi nggak pernah kalau mau bilang, mau argumentasi saya nggak bisa. Udah tunjuk begini udah langsung mulut itu diem. Jadi pendiam saya. Karena nggak bisa ekspresikan kalau istri saya di situasi keluarga yang demokrasi. Jadi kalau ada apa sini ngobrol dulu. Kita pecahkan masalah, brainstorming. Kalau saya nggak langsung otoritas, tunduk, terbiasa. Maka berbahagialah Pak Yansen karena menambahnya Pak Yansen. Saya punya tipikal menyadari bahwa saya tunduk pada pemimpin. Tanya dia saksinya sebagai pemimpin. Udah jangan melawan. Intinya itu kan didikan kakak-kakak saya itu jangan melawan. Kalau sudah begitu udah anak bungsu 9 bersaudara, baik aja anak bungsu 9 bersaudara. Ada sebenarnya bisa 12 karena ada yang meninggal pertama kakak saya itu. Nah lebih dalam lagi, jadi banyak dari kita mungkin sedang bergumul dengan perasaan rendah diri. Mungkin karena pengalaman di masa lalu, kritik yang dialami sangat menyakitkan dalam kehidupannya, atau mungkin dia sulit menyesuaikan dengan standar-standar dunia yang mau dia capai itu sangat sulit sehingga bisa saja dia melihat diri itu rendah. Yang berbahaya adalah perbandingan sosial Bapak Ibu lewat media sosial, ada Instagram. Wah kita senang scrolling di dalamnya, seringkali kita bisa membandingkan diri kita itu dengan Kita mau mencari pengalaman orang lain, mengukur diri berdasarkan pengalaman orang lain.
mengukur diri berdasarkan apa latar belakang orang ini. Kalau dia mau bertobat mungkin lebih baik, tapi mungkin kasus perceraian rasanya kita pengen ikut di dalamnya dengan membanding-bandingkan diri kita bahwa orang lain yang tampaknya lebih sukses dan lebih berbahagia dari saya. Nah ini orang yang berperasaan, hati-hati dengan scrolling itu. Belum tentu seperti itu, bahwa dia lebih bahagia dari kita, dia lebih hebat dari kita. Ya, Ibu Bapak, sebenarnya ada semuanya yang baru ditemukan 2020, ada istilah FOMO. FOMO itu dipendekkan dari fear of missing out. Artinya rasa takut tertinggal. Nah ini banyak diambil oleh Gen Z. Bentar lagi ada generasi setelah ini apa? Ya, Alpha. Gen Alpha gitu. Mereka ada rasa takut tertinggal dalam kehidupannya. Ada perasaan cemas, takut bahwa kita akan kehilangan pengalaman-pengalaman, takut kelewatan peristiwa-peristiwa penting yang dialami orang lain. Sehingga scrolling 1 jam kurang, turun gak mungkin lagi, 5 menit gak mungkin, pasti naik lebih dari 1 jam, 60 menit. Scrolling ternyata hanya untuk membanding-bandingkan demi mengikuti perkembangan supaya ketika dia ada dalam kelompoknya nyambung. Nah, kalau dia merasa tidak nyambung, nah dia kena FOMO namanya. Dia kena FOMO, sehingga mungkin dia merasa tidak pede gitu. Apalagi disingkirkan oleh kelompoknya itu. Ayo siapa yang senang ilmu politik perang, nah sini ngumpul gitu Pak, atau yang lain-lain, kartun atau yang macam-macam gitu. Nah ini individu berpersandar rendah diri diperparah karena tidak ada kopi, tidak pernah minum kopi. Pernah dengar kopi? Ini saya pendekkan kopi itu kasih tanpa syarat. Ini waktu Yesus menerima, lalu terdengar suara dari surga dan mengatakan, inilah anak yang dikasihi, kepadanya aku berkenan. Ya, mau supaya ingat bagaimana ya, oh ada kopi bisa disusun itu, tapi memang secara struktur kayaknya terbalik-balik ya. Yang penting kita ngerti maksudnya adalah kasih tanpa syarat. Ibu Bapak kasih dalam Tuhan, saya dalam proses kehidupan saya mengalami disfungsi di dalam peranan seorang ayah. Karena mama saya meninggal umur saya 8 bulan. Papa karena memiliki kebutuhan hidupnya sehingga menikah lagi dan merantau ke Kalimantan. Akhirnya saya tinggal di Bontang dengan menikah istri yang lebih muda, ya saya lebih tua jauh dari mama tirinya. Jadi saya punya anak, dia punya istri kedua punya 3 anak. Jadi saya ternyata bukan bungsu. Sudah ada 3 saudara. Ibu Bapak, saya mengalami hal yang namanya ini. Tidak ada namanya rasa aman. Tidak ada rasa kasih yang saya terima. Sehingga saya sangat sekali defisit tentang kasih. Defisit, bagaimana saya bisa punya kasih yang berlebihan? Tanya istri saya. Saya orangnya hambar sekali. Ya, tapi waktu menyatakan cinta romantis ya. Bapak Ibu dan saksi mata di kampus. Demikian karena ada ya gerakan hormon yang begitu, mungkin akhirnya ada romantisnya. Tapi ketika kenyataannya berbeda dengan romantisme, aslinya keluar ya saya. Bapak Belur, dia adalah orang yang tertindas. Karena saya ditindas oleh kakak saya, 9 saudara. Ada yang mungkin dengan kata bully, gantung kau ya, bandel gak pulang-pulang karena naik udah ingat pulang gitu. Saya gantung kamu ya, sudah siapin tali, yang gemetar saya sudah, karena masih kecil. Nah, nggak bisa saya tindas ke atas. Sekarang pembalasannya apa? Ketika saya menikah tanpa saya sadar, saya cari siapa yang bisa saya tindas. Karena saya belum pulih, di rumah tangga pun belum saya mengalami pemulihan. Proses maka saya bilang, sampai pada titik hari ini saya menerima, lebih dipulihkan lagi. Jadi saya tindas, istri saya tuh 2 tahun menderita dia. Waduh, tapi pulang dari satu retreat, TV saya balik. Sampai sekarang saya nggak punya TV karena pencuri utamanya adalah dia. Waduh, apalagi semua pokoknya. Nah, ada proses lagi terus dipertajam. Ibu Bapak kasih dalam Tuhan, ternyata kalau umpamanya dalam kehidupannya Bapak katakan, Yesus, aku sangat mencintai kepadanya. Ya anaknya, kan enak ya. Pernah mengalami afirmasi kasih dalam kehidupan kita, ini yang aku kasih, ya. Dan kemudian ternyata saya juga
mengalami tidak namanya otoritas, tidak membangun, tidak ada yang membangun otoritas moral saya. Saya dulu nakal-nakal, tapi sudah dalam pilihan Tuhan tidak mungkin. Pasti saya dilindungi. Ya, istri pertama saya ini, ya disitulah kehidupan sebagai keluarga aku rasakan pertama kali. Terus terang aja. Ya karena saya sudah proses untuk pemulihan itu, tapi masih ada bekas-bekasnya yang benar-benar belum 100% dipertajam oleh kehadiran dalam rumah tangga. Nah itu, ibu bapak masih dalam, dan memang tidak ada yang menyatakan, Fer, yang ada yang bulian kan bukan otoritas moral, membangun otoritas moral, Fer, kamu perlu ikuti aturan yang sudah kita sepakati. Kalau pulang jam 12, harus kasih tahu dulu dong, setengah jam kalau ada alasan begini sehingga kamu bisa kita aman di rumah. Tidak ada. Hormati ayah ibumu supaya masa depan baik. Tidak ada. Nggak ada, muncul begitu aja karena ya mungkin warga Kristen ya dari KTP sudah begitu. Ibu bapak kasih dalam Tuhan dan bapak mengafirmasi potensi pada Yesus. Nah, kamu selalu membuat kami bangga. Pasti dong. Yesus mengalami itu ya. Kalau saya ngomong pakai bahasa saya, nah kamu selalu membuat bapak bangga. Makanya bapak di surga bangga dengan apa yang kamu lakukan. Lanjutkan. Aku ada di belakang. Kan enak ya. Gitu. Dan juga tidak ada yang memberikan apa? Identitas terutama. Banyak yang LGBT oleh karena tidak ada identitas dalam kehidupannya. Pria kok berkelakuan wanita. Wanita berkelakuan juga pria. Nah, sudah terbalik-balik. Tuhan ciptakan tidak ada abu-abu, sempurna 100% sempurna. Jadi tidak ada abu-abu. Pria tetap pria, ya, wanita perempuan tetap perempuan. Adakah Bapak Ibu kita? Saya juga bertanya pada diri saya. Kamu berperasaan rendah diri apakah karena tidak menerima kasih? Apakah kita pernah juga meniadakan itu, pernyataan itu kepada orang lain, mengafirmasi potensi dan semua tentang kopi ini, tidak pernah ngajak minum, main dalam peran-peran dalam keluarga itu mengalami disfungsi, bisa saja. Adakah kita juga tidak terbangun otoritas moral kita? Adakah juga mungkin kita tidak mendapatkan afirmasi potensi dan akhirnya saya ini menjadi perahu dalam kehidupan saya. Kalau ini jalan, baru jalan, nah gitu, itu tipikal tanpa saya sadar. Adakah merasa kita juga dibanding-bandingkan seperti lalu tadi? Ibu bapak hari ini ya kita menerima salam restorasi bahwa saya dipulihkan, kita bapak ibu dipulihkan dan kita semua dipulihkan. Sebagai jemaat Tuhan, bahwa kita dipanggil dalam terang kasih Tuhan. Kasih Tuhan isi hatinya ada dalam firman Tuhan. Nilai diri kita yang sejati tidak lain di mata Tuhan. Nah, dengan merenungkan firman Tuhan hari ini, kita akan belajar bagaimana pulih dari perasaan rendah diri dan bagaimana memulihkan diri kita dari perasaan rendah diri. Nah, jadi saya mau kasih 4 obat nih. Ada 10 obat, tapi saya kasih 4 aja hari ini. 10 obat. Nah, jika kita minum obat ini, saya yakin bahwa kita akan pulih bahkan sembuh total dari perasaan rendah diri. Kemana kan pulih ya? Dipulihkan. Pulih dari perasaan rendah diri. Obat yang pertama, waktu saya baca-baca ternyata mengakui dengan menyadari itu akar katanya sama. Ada bahasa Ibrani di sini. Jadi saya harus hati-hati. Nggak mau sebut, tapi pokoknya saya baca iya. Ya, tidak menunjukkan bahasa Ibrani. Takut salah. Tapi di dalam kesimpulan itu, makanya ada 2 obat ini langsung nih. Obat yang pertama itu yaitu mengakui bahwa pencipta kita yang ajaib. Ibu bapak, Mazmur tadi mengatakan kita, mengingatkan kita bahwa kita semua diciptakan dengan dahsyat dan ajaib. Jelas Tuhan telah menciptakan setiap aspek dari kehidupan saya. Jadi kalau hidup saya salah, itu tidak salah di mata Tuhan. Itu penilaian dari orang lain. Kalau mata saya sipit, saya tidak suka sipit, tapi ternyata sipit. Nggak bisa saya memilih kan? Nggak bisa saya memilih untuk jadi dari keluarga pangeran. Saudara Efron di keluarga yang begitu, ya begitulah. Dari 9 bersaudara. Ya. Sebagai orang Manado yang keras-keras begitu Pak Heru. Ya, ibu bapak, tapi tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Apapun kau dibentuk, ada rencana Tuhan dalam kehidupan. Dipulihkan karena engkau berharga di matanya. Obat yang pertama, mengakui dia sebagai pencipta yang ajaib. Bayangkan seorang seniman yang terkenal melukis sebuah karya seni yang luar biasa.
Setiap detil kayak lukisan, degradasi warna, pokoknya indah sekali. Itu sekali dalam menciptakan atau dia berkarya buat seni. Nah, ibu bapak kasih dalam Tuhan, adakah yang merendahkan ciptaan Tuhan? Bahwa kita adalah karya seni di tangan Tuhan, Sang Maestro yang tepat melukis kita dengan begitu. Tentu tidak ada yang boleh mengatakan hal yang buruk dalam setiap kita, dalam mengenai kita dengan sama. Demikian juga kita harus menghargai diri kita sebagai ciptaan Tuhan. Tidak ada yang boleh berani menghina ciptaan Tuhan. Hidup mati kita dikuasai oleh lidah. Siapakah yang suka menggemakannya akan makan buahnya. Di dalam kuasa, dalam kata-kata itu ada kuasa. Perkataan kalau digemakan, maksudnya dijulitin, setiap hari dijulitin, nanti itu akan berbalik. Ya lebih apa yang saya katakan kepada orang itu. Sebab itu tidak ada yang menahan resonansi suaranya, gema. Ketika gong dipukul, gong. Bukan gong ya. Gong ada resonansi itu. Tidak bisa akan berbalik ketika bertemu, ketika ngomong lagi, julitin orang, jelekin lagi, itu akan ketemu dan itu bikin sakit kepala. Itu suara itu kalau tidak ada peredamnya itu akan balik sehingga bisa pecah di tengah dan itu bikin sakit kepala. Untuk kita bukan promosi, ya. Ibu bapak kasih dalam Tuhan, mari kita bisa melihat obat yang kedua. Jika kita minum obat ini, percayalah bahwa kita akan sembuh dan pulih total, menyadari nilai diri kita. Ibu bapak secara singkat bahwa Tuhan mencintai kita tanpa syarat, dan nilai kita tidak ditemukan di dalam hubungan kita seberapa dekat dengan Dia. Hari-hari kita mengisi gak hidup kita dengan membaca surat cintanya Tuhan. Nah, ada stereotip. Bisa mungkin bapak-bapak pernah menemukan atau adik-adik menemukan, waduh di iklan di pojokan itu, waduh ada topi, cowboy, ya, naik kuda, dilihatin cewek gitu. Nah, itu tanpa sadar, saya sendiri sadar. Berarti kalau merokok, saya nggak usah sebut mereknya ya. Kalau saya merokok berarti saya kelihatan jantan. Satu, itu stereotip tentang siapa engkau sebagai pria. Ya, merokok, saya jantan. Nggak boleh menangis, harus pokoknya gagah seperti itu. Dan kalau merokok ini kelihatan kamu gagal gitu. Padahal itu justru penyakitan. Akan kelihatan maco kalau kamu begini. Ya, ini stereotip yang ada yang ditemukan yang juga karena kita membawa diri, menilai diri, dan itu memperparah hidup kita, memperparah dari perasaan kepada diri. Kalau perempuan, Miss Universe, Miss Global gitu ya, bahwa engkau berharga di mataku dan Tuhan tidak pernah salah menciptakan kita. Nah, obat yang ketiga yaitu yang terutama yang sangat-sangat penting. Obat ini harus kita minum, dan jikalau kita meminumnya, saya yakin pasti dipulihkan dan sembuh. Ya, mengisi pikiran dengan firman Tuhan. Ya kan? Roma 12 ayat 2 dikatakan kan di situ. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Penekanan betapa pentingnya pembaharuan budi di sini. Dengan menggantikan pikiran negatif lewat kita membaca kebenaran firman Tuhan, dan juga di dalam firman Tuhan ada janji-janji. Ada kebenaran firman Tuhan yang tidak mungkin lekang dimakan zaman. Relevan dalam setiap kehidupan umat manusia. Mau anak-anak, mau orang remaja, mau orang dewasa, semua tidak terhindar dari perasaan tadi. Tapi dengan membaca firman Tuhan, dengan mengisi firman Tuhan, surat cintanya Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan bahwa lebih daripada apa orang lain katakan tentang dirimu. Sekalipun dirimu mengatakan jelek, tapi jangan menolak penilaian Tuhan terhadap dirimu, atau mengisi pikiran-pikiranmu dengan hal-hal yang negatif dalam kehidupan kita. Nah, ibu bapak kasih dalam Tuhan bahwa firman Tuhan jelas, klaim janjinya bahwa segala perkara dapat saya tanggung dalam Engkau yang memberikan kekuatan kepadaku. Ingat saja bahwa Engkau berharga di matamu. Tarik nafas, kan menyadari itu kan berbicara totalitas hidup kita. Tarik nafas, biar aja dia lewat orang julitin apa, ngomongin apa, ada firman yang menjadi patokanku. Standarku adalah firman bahwa Engkau berharga di matamu. Cukup, ngomongin aja. Biarkanlah burung lewat lalu lalang di kepala kita, tapi jangan biarkan dia bertelur.
ya di kepala kita lewat. Kalau memang itu kita sadari bahwa ya memang ini saya, jangan dulu bereaksi, tapi sadari dulu siapa engkau di mata Tuhan. Kalau sudah guru menyadari jelek dulu, langsung mungkin tangan juga langsung dulu lebih jelek, ya kan? Tapi kalau kita menyadari bahwa nilai-nilai hidup kita dengan mengisi pikiran hidup kita dengan firman Tuhan, saya yakin kita akan sembuh dan karena janji dan kebenaran firman Tuhan, ya, yang menguatkan dan juga membangun pribadi kita, siapa kita. Ya, bayangkan pikiran kita itu seperti taman, ya. Ya, jika kita membiarkan gulma itu rumput liar itu tumbuh, taman itu tidak dipenuhi dengan lagi tanaman yang kita inginkan, yang indah seperti kembang begini mungkin ada tulip, ada anggrek di situ, sudah tidak indah lagi. Namun jika kita menanam bunga mawar di dalamnya, ada tulip dan semua yang indah, dan taman itu pasti akan menjadi indah banget, senang. Kita tak akan stres melihat taman yang indah. Demikian juga kita harus menanam firman Tuhan di dalam pikiran kita dan membuang pikiran negatif yang seperti gulma tadi. Yang terakhir, yang keempat adalah ya udah, firman Tuhan, hendaklah engkau saling mengaku dosa. Kita kan ngomong kepada Tuhan, Tuhan ampuni dosa saya. Tapi di situ kalau hendaklah engkau saling, berarti siapa? Mencari orang yang menjadi mentormu. Di sini gereja kita ada konseling, waktunya sudah ditentukan bagi kita, nanti diumumkan. Itu adalah bagian di mana kita mau mencari, mengambil langkah untuk sembuh total, satu dipulihkan, ya, satu masalah kita ungkap, dipulihkan. Tapi kalau 10 masalah kita ungkapkan di ruang konselor, pasti 10-10-nya itu akan pulih, karena ada orang yang kita percaya untuk mengungkapkan atas masalah hidup saya yang saya hadapi. Tidak nanggung sendiri, tidak tanggung sendiri, untuk meyakinkanmu bahwa engkau berharga di mata Tuhan. Pasti sesuatu yang positif yang kita dapatkan di dalam konseling itu. Ibu bapak, setiap langkah kecil dalam kehidupan kita dimulai dari langkah kecil tadi. 1000 langkah dimulai 1 langkah, ya kan? Untuk membawa lebih kepada hubungan kita dengan Tuhan, dekat kepada pemulihan dan juga keberhasilan. Bapak Ibu Saudara, dengan mengakui bahwa kita ciptaan Tuhan dengan ajaib, menyadari nilai diri kita di mata Tuhan, mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan, surat cintanya Tuhan itu akan berbicara, mengasihimu lebih dari cukup, lebih dari segala-galanya. Nah itu, dan mengambil langkah praktis, ya, kita pergi kepada orang yang tepat untuk checklist apa yang menjadi cita-citamu, visimu, kelebihan kekuranganmu. Tolong dong, saya mau maju nih. Nah ini, ya, kalau saya gagal ini, tolong diingetin ya. Nah itu kan langkah praktis untuk sembuh dari ini perasaan rendah diri. Jadi kita tidak diam sendiri. Ya, Ibu bapak kasih dalam Tuhan, saya yakin ini menjadi percaya diri kita, dan Tuhan inginkan semua kita percaya diri. Ya, salam restorasi. Saya diberikan, kamu diberikan, kita semua diberikan. Mari kita berdoa agar Tuhan senantiasa menguatkan kita dan menolong kita untuk melihat diri kita melalui mata kasih-Nya, dan sejatinya Engkau apa yang Tuhan katakan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terpuji Engkau, surat cintamu membuat kami berharga di matamu, dan semua tentang diri kami tidak lagi melihat mencari sumber yang lain, tetapi kepada firman. Biar kami isi pikiran kami semuanya untuk mengalami pembaruan budi dan 100% akan pulih ya Tuhan. Karena obat sempurna ada dalam Engkau, yaitu ketika kami membangun hubungan pribadi kami dengan Engkau, dan kami mendapatkan pemulihan yang sempurna lagi di dalam Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, di dalam